Seperti kebanyakan genre isekai, Haruto, MC kita kali ini mati tertabrak kereta kun, berinkarnasi menjadi seorang bocah bernama Ryo yang berada di daerah Kumo, di kerajaan Beltrum. Ryo mewarisi ingatan Haruto yang awalnya sempat membuatnya bingung. Ryo hidup bersama para bandit yang tidak memberikannya makan. Karena itu Ryo mencari makan di luar. Ryo hidup di daerah Kumo ini untuk membalaskan dendam ibunya yang mati di tangan seseorang. Padahal ibunya sudah berjanji akan membawanya ke kampung halamannya, Yagumo. Empat orang cewek menemui Ryo, salah satunya bernama Celia. Dia bersikap sopan, meski Ryo terlihat lusuh dan bau. Tujuan Celia dan gadis lainnya ke sini adalah untuk mencari gadis dengan rambut ungu muda. Karena Ryo tidak tahu, Celia jadi ingin pergi ke dalam daerah Kumo. Ryo menyarankan sebaiknya tidak ke sana, karena itu bukan tempat buat orang dengan pakaian bagus. Mendengar itu, cewek yang paling besar bernama Vanessa mengajak untuk berganti pakaian karena sekarang mereka tidak bergerak secara resmi. Sebelum mengganti pakaian, Vanessa meminta Celia untuk jaga-jaga, periksa respon sihir di dekat sini. Hal itu membuat Ryo seperti dipenuhi sihir. Hanya Ryo yang bisa melihat energi sihir yang keluar dari tubuhnya dan orang lain. Celia memberikan upah atas informasi yang Ryo berikan. Setelah itu dia dan yang lain pergi ganti baju. Ternyata itu koin perak yang banyak yang membuat Ryo terkejut. Ryo mengkalungkannya ke leher, berlari menuju rumahnya. Ketika membuka pintu, dia diserang pembunuh. Beruntung kantong uang itu menyelamatkannya. Ryo terkejut melihat sekitarnya. Para bandit bersamanya sudah dibunuh. Di saat Ryo mau ditusuk lagi, muncul roh cewek yang mengatakan kita tidak punya banyak waktu. Dia memberikan arahan cara menggunakan sihir. Atas hal itu, Ryo berhasil mengalahkan pembunuh itu menggunakan kemampuan bela diri Haruto yang diperkuat dengan sihir. Ryo melihat karung yang bergerak-gerak, seperti yang dia duga, di dalamnya manusia. Dan itu adalah gadis yang dicari rombongan cewek sebelumnya bernama Flora. Flora kemudian pingsan setelah melihat mayat di dekatnya. Ryo memutuskan membawanya. Dia ketemu rombongan cewek tadi, tapi dia malah disalahpahami sama cewek yang namanya Christina. Ryo mencoba menjelaskannya, tapi Christina tetap menuduh Ryo menculik adiknya. Rupanya, Christina dan Flora adalah putri raja. Vanessa menyuruh Ryo ikut untuk memberikan penjelasan. Ryo merasa percuma protes di sini. Untuk itu dia memilih ikut. Namun bukannya diminta penjelasan baik-baik, Ryo malah disekap dan disiksa oleh wakil kapten kesatria pengawal kerajaan bernama Charles Arbor. Dia menyuruh Ryo akui kalau Ryo ikut terlibat menculik putri kedua Flora. Ryo tetap menolak. Sementara itu, Flora sudah siuman. Setelah dia mendengar apa yang terjadi, dia meminta panggil Ryo ke sini. Vanessa awalnya tidak bisa melakukannya, soalnya Ryo anak rakyat jelata, jadi harus meminta persetujuan raja. Flora menyuruh selesaikan hal itu. Ryo sendiri saat ini sudah penuh lebam. Charles dibuat capek memukulnya. Celia dan Vanessa datang, mereka pun terkejut melihat kondisi Ryo. Vanessa menceritakan putri Flora sudah siuman dan Ryo adalah penyelamatnya. Charles pun jadi keringat dingin. Singkat cerita, Ryo tersadar lukanya telah dipulihkan oleh Celia. Celia meminta maaf telah membuat Ryo mengalami hal mengerikan. Celia memperkenalkan dirinya sebagai guru sihir Akademi Kerajaan Beltrum bernama Celia Claire. Celia meminta Ryo bertemu dengan Raja. Raja ingin berterima kasih secara langsung pada Ryo. Ryo yang belum paham soal sopan santun kerajaan meminta Celia mengajarinya.
Inilah sang raja dan ratu dengan dua putri di sisi mereka, Christina dan Flora. Rio dengan tampilan baru memasuki aula. Raja memberikan hadiah, yaitunya belajar di akademi yang diisi kalangan bangsawan. Rio diperkenalkan sebagai murid pindahan. Karena sudah pada tahu Rio dari daerah kumuh, jadi para murid merendahkan dan mentertawakan Rio. Di saat pelajaran berlangsung pun, Rio masih diejek sebab Rio masih belum bisa baca tulis. Hanya Celia seorang yang baik pada Rio. Bahkan putri Christina pun masih tidak mau meminta maaf. Pulang sekolah, Rio diminta Celia untuk datang ke labnya untuk diajari baca tulis. Tapi kondisi lab Celia sangat berantakan. Tumpukan buku ada di mana-mana. Rio pun membantu Celia merapikannya. Selagi merapikan itu, Celia memberitahu umurnya masih 12 tahun. Harusnya sekarang masih menghadiri sekolah dasar. Tapi harus lompat kelas dan lulus dengan cepat. Setelah sedikit mengajari Rio, Celia memberi latihan soal matematika. Rio dengan cepat menyelesaikannya dan semuanya benar. Celia pun sedikit tidak menduga. Yang lebih mengejutkan Celia, Rio bilang ini cuma perkalian dan pembagian sederhana. Asalkan tahu rumusnya dan simbolnya, pasti bisa melakukannya. Dari info Celia, rupanya hanya Christina saja di kelasnya yang bisa menyelesaikan soal ini. Rio bisa cepat melakukannya, karena di kehidupannya sebagai Haruto, dia seorang mahasiswa. Ketika ditanya Celia di mana Rio belajar aritmatika, Rio berbohong mengatakan dari ibunya. Di hari lainnya, Rio menghadiri kelas berpedang. Hanya Rio yang tidak mendapat pasangan. Rio diminta guru untuk menyerangnya. Rio menggunakan kemampuan berpedang Haruto yang diajarkan kakeknya. Semua teman sekelasnya pada tercengang melihat kemampuan berpedang Rio. Si guru mengatakan Rio cocok jadi kesatria. Rio langsung menjawab bahwa dia tidak punya niat jadi kesatria. Beberapa hari setelahnya, Celia mengadakan ujian. Rio tampak mudah mengerjakannya, sementara itu yang mengejeknya malah kesusahan. Selesai ujian, melihat pemandangan di luar gedung, Rio teringat dengan sosok teman masa kecil Haruto bernama Miharu yang telah membuat janji akan menikah di masa depan. Namun setelah sekian lama tidak bertemu, di masa SMA, Haruto melihat Miharu berjalan bersama seorang pria. Mengingat itu membuat dada Rio serasa sakit. Parahnya, selagi merasakan itu, banyak tatapan merendahkan yang diarahkan padanya. Tibalah hari pengumuman ujian. Semua murid pada terkejut lantaran Rio mendapat peringkat pertama sama dengan putri Christina. Alphonse, cowok yang sering mengejek Rio ini tidak terima. Dia yakin ada kesalahan. Ketika Rio datang, dia langsung menuduh Rio melakukan kecurangan. Celia datang menjamin ini hasil kerja keras Rio. Meski begitu, Alphonse tidak mau menerimanya. Di labnya Celia, dia memberi selamat pada Rio. Rupanya Celia juga mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari bangsawan yang statusnya lebih tinggi darinya. Tapi Celia mengabaikannya. Celia juga menekankan kalau dia punya banyak teman. 5 tahun setelahnya, dalam menyambut turnamen antar kesatria kerajaan, dipilih 3 orang perwakilan dari akademi untuk mengikuti turnamen. Alphonse Rodin, Stewart Huguenot, dan terakhir Rio. Tentunya Alphonse tidak terima orang yang dianggap rendah terpilih. Maka dari itu, dia melayangkan protes. Guru menegaskan kalau ini sudah diputuskan, tidak boleh dibantah. Rio memberitahu dia tidak ingin menjadi kesatria. Dia ingin berkelana ke tanah air orang tuanya Yagumo. Mendengar Rio yang mau meninggalkan kerajaan, Celia pun tampak sedih. Setelah itu mereka melanjutkan obrolan dan Rio tidak sengaja menggoda Celia.
Hari turnamen datang. Wasitnya adalah Alfred Emerle, dijuluki Raja Pedang sekaligus kesatria terkuat kerajaan, makanya dia banyak disukai. Pertandingan pertama, perwakilan Akademi Rio melawan kesatria pengawal kerajaan yang ternyata itu orang yang menyiksanya 5 tahun yang lalu, Charles Arbor. Pertandingan pun dimulai. Meski melawan kesatria, Rio bisa memenangkannya. Awalnya Charles tidak mengakui kekalahannya, tapi dia langsung terdiam setelah dibentak Alfred. Akan tetapi, 2 pertandingan lainnya dimenangkan oleh kubu kesatria. Keesokan harinya, Celia mau merayakan kemenangan Rio. Tiba-tiba dia melihat seorang cewek memberi surat ke Rio dan memuji Rio. Celia mengejarkan sihir lighting untuk memahami kontrol sihir. Alphonse mengatakan, sihir tingkat rendah seperti itu harusnya setiap siswa di kelas ini bisa. Alphonse mengatakan itu untuk mengejek Rio. Celia menyuruh Alphonse tunjukkan lighting, tapi lighting yang dipraktekkan Alphonse, Celia katakan belum dikuasai. Celia pun menunjukkan seperti apa lighting itu. Celia mempraktekannya sekaligus ingin terlihat keren di depan Rio. Rio memang tidak bisa sihir kontrak seperti orang biasa, tapi dengan meniru aliran kekuatan sihir, Rio bisa menghasilkan sihir. Di hari lainnya, kelas 5 dan kelas 6 melakukan ujian latihan militer di hutan. Uniknya Rio, dipimpin oleh Alphonse, juga terdapat kedua putri dan Stewart. Stewart melakukan kecurangan, dia memberikan peta rute tercepat ke tujuan ke Alphonse yang dia dapat dari kesatria keluarganya. Merasa berkuasa, dia menyuruh Rio bawa barang-barang. Rio memilih tidak berdebat, dia mengikutinya saja. Putri Flora ingin membantu Rio, tapi Rio menolak dengan halus. Akan tetapi, di tengah jalan mereka bertemu dengan kawanan goblin. Banyak yang panik awalnya, tapi karena itu hanya goblin, Alphonse memberikan arahan. Rio merasa ada seseorang di dekat sini, tapi Rio memilih mengabaikannya. Orang itu adalah orang di balik penculikan Putri Flora, bernama Reis. Dia duta besar Kekaisaran Prussia. Dia tidak menyangka Rio bisa mendeteksinya sejauh ini. Maka dari itu, dia ingin menguji kemampuan Rio. Kelompok Rio melanjutkan perjalanan, namun mereka dihadapkan dengan jalan buntu. Di depan mereka jurang. Alphonse merasa tidak percaya hal ini. Tiba-tiba, para siswa terkejut ketakutan melihat beberapa orc muncul. Alphonse memberikan perintah baris depan angkat perisai untuk menghalau tombak. Rio berhasil menghalau tombak ke arahnya, sedangkan Stewart pahanya tergores. Stewart jadi hilang kendali, sehingga dia menabrak Putri Flora di belakangnya. Hal itu membuat Putri terjatuh ke jurang. Melihat hal itu, Rio langsung menolongnya. Alphonse memberikan arahan lagi, serta meminta Ruana sembuhkan Stewart. Berkat dari arahannya, mereka bisa mengalahkan semua ornya. Setelah itu mereka membicarakan siapa yang mendorong Putri Flora. Stewart langsung bersaksi bohong kalau dirinya didorong oleh Rio yang ketakutan, sehingga dirinya kesenggol Putri. Alphonse langsung membuat kesimpulan di mana Rio mencoba melakukan pembunuhan keluarga kerajaan karena takut ketahuan dia bersusah payah menyelamatkan Putri. Setelah itu Alphonse mengajak kembali. Putri Flora tidak mempercayai hal itu. Dia yakin Rio hanya berusaha menyelamatkannya. Maka dari itu dia berencana tinggal sendirian di sini untuk mencari Rio. Sementara itu, Rio hanya mengintip mereka dari jauh. Dia tidak bisa menembakkan diri takut dicurigai karena tidak kenapa-napa meski terjatuh dari jarak yang jauh. Tiba-tiba muncul monster Minotaur. Monster kuat ini bukan lawan para siswa. Serangan mereka tidak mampan pada Minotaur.
Melihat itu, Alphonse langsung memerintahkan mundur. Sementara Putri Flora berlari ke siswa yang terluka parah, memberikannya sihir penyembuhan. Akan tetapi, Minotaur menemukan keberadaannya, bersiap mengayunkan kapaknya. Rio meminta Flora pergi dari sini. Setelah itu, Rio melawan Minotaurnya. Habis mengalahkannya, Rio pergi begitu saja. Celia diminta kepala akademi ke ruangannya. Di depan ruangan, Celia mendengar pembicaraan tentang Rio yang menghilang. Kepala akademi bicara dengan kepala keluarga Dark Huguenot, memutuskan menyalahkan Rio pada insiden ini meski Putri Flora mendukungnya. Kepala akademi tidak mau reputasi Dark Huguenot yang mendukung keluarga kerajaan melemah. Karena itu akan membuat keluarga Dark Arbor menguat. Malamnya, Rio menghampiri Celia di labnya. Rio menjelaskan kronologi kejadian. Celia pun jadi kesal mendengarnya. Rio sendiri tidak bisa membantahnya karena orang-orang berkuasa lah yang menentukan apa yang salah. Setelah itu Rio mengucapkan selamat tinggal, berjanji akan mengirim surat dengan nama Haruto. Setelah Rio pergi, Celia pun tidak kuat lagi menahan tangisannya. Berpindah ke kediaman Dark Huguenot, dia memerintahkan budaknya yang bernama Latifah membunuh Rio. Sudah 3 hari sejak Rio meninggalkan ibu kota Beltron. Dia sekarang sampai di kota Amande, kerajaan Galar. Rio sedikit tenang di sini karena poster buronannya belum sampai di sini. Di kota ini Rio mencoba makanan yang sama dengan dunia Haruto, mie dan pasta. Dikabarkan yang buat adalah penguasa Amande, Liselot. Hal ini membuat Rio merasa Liselot berasal dari dunia yang sama dengan Haruto. Rio kemudian menuju guild pedagang Rika untuk membeli bekal dalam perjalanan. Di sana banyak menjual makanan khas bumi. Rio membeli makanan yang banyak serta alat masaknya. Rupanya yang membimbing Rio belanja tadi adalah Liselot sendiri. Dia menyamar sebagai pelayan yang bernama Lotte. Rio melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan menemukan orang yang tergeletak. Rupanya itu Latifah. Latifah langsung menyerang Rio. Jarum yang ditembakkan tadi beracun, membuat tubuh Rio menjadi lembah. Untungnya Rio bisa menetralkannya. Pertarungan dilanjutkan kembali. Awalnya Rio merasa agak kesulitan karena Latifah begitu cepat. Tapi setelah melihat Latifah terlalu fokus pada pedangnya, Rio pun jadi mudah mengatasinya. Rio menahan gerakannya, menekankan untuk berhenti. Latifah mengira dia akan dibunuh, jadi dia menangis memanggil ibu dan mengatakan tidak ingin mati. Melihat itu, Rio membuatnya pingsan secara halus. Rio menanggalkan semua senjata Latifah. Di lehernya ada kalung budak. Rio mengingat buku yang dia baca tentang kalung budak. Di sana ada cara melepaskannya yang namanya dispel. Rio pun mempraktekannya. Ternyata Latifah adalah anak kecil yang bersama Haruto di bus saat ditabrak kereta. Dia ikut reinkarnasi menjadi Latifah, seorang budak dari keluarga Dark Huguenot. Dia sering disisa oleh steward dan terpaksa menuruti perintah. Jika tidak, dia akan mengalami kesakitan yang amat luar biasa karena kalung budaknya. Latifah terbangun. Rio melihatkan kalung budaknya, mengatakan sekarang Latifah tidak akan merasakan sakit lagi.
Rio kemudian menanyakan siapa yang menyuruh Latifah. Latifah tidak tahu namanya ataupun nama keluarganya, tapi dia tahu nama manusia yang melatihnya, namanya Stewart. Pikiran Rio langsung tertuju ke Stewart Huguenot. Rio kini menanyakan apa masih ingin membunuhnya. Setelah itu, Rio melepas Latifah. Awalnya Rio ingin meninggalkannya, tapi Rio tidak tega meninggalkan Ajin sendirian di negara manusia yang ada nanti dia jadi budak lagi. Rio mengingat ada wilayah manusia hewan setelah wilayah ini. Untuk itu Rio mengajak pergi bersamanya. Dalam perjalanan Rio masih bersikap dingin pada Latifah. Rio terang-terangan mengatakan tidak ada jaminan Latifah tidak akan menyerangnya lagi. Latifah meminta pasangkan saja kalung ini padanya. Setelah itu, barulah Rio bersikap ramah, saling memperkenalkan diri. Malamnya Latifah menggigau, mengatakan ini di mana, aku ingin pulang. Rio pun menenangkannya, tapi setelah itu Rio terkejut. Pagi hari, Latifah bangun duluan melihat wajah Rio yang mirip dengan wajah Haruto yang dia panggil Oni-chan. Dia pun meminta bolehkah dia memanggil Rio dengan sebutan Oni-chan. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Rio melihat ada pohon yang besar, tapi Latifah tidak bisa melihatnya. Malam hari setelah menidurkan Latifah, di luar Rio melihat serigala besar yang mengeluarkan sihir terang. Akibatnya, Rio tidak bisa melihat dengan benar. Di depannya muncul beberapa gadis Ajin. Rio mengatakan dia tidak ada niat bertarung, jadi mengajak bicara. Gadis yang bernama Sarah setuju. Tapi karena Rio memanggil mereka dengan sebutan Ajin, mereka marah sebab sebutan itu hina bagi mereka. Gadis yang bernama Alma dan Orpia melihat ada gadis seperti mereka di dalam tenda yang ditidurkan dengan teknik spirit. Lantas hal itu membuat Uzuma menyerang Rio. Rio hanya bertahan saja, dia tidak menyerang balik sambil menjelaskan dia hanya menjaga anak yang di dalam sana. Akan tetapi mereka tidak mempercaya manusia, pergerakan Rio ditahan sama Alma. Di saat Rio melihat ke kakinya, Uzuma menyerangnya. Di waktu pingsan, Rio bertemu dengan gadis yang muncul di daerah kumuh sebelumnya. Gadis itu tidak mengenal siapa dirinya, tapi dia mengenal Haruto, karena Haruto terhubung dengannya. Rio terbangun melihat kelompok gadis yang menyerangnya tadi. Tangan Rio saat ini dirantai. Latifah datang. Dia marah melihat Rio terluka dan dirantai. Dia memasang tatapan membunuh pada kelompok gadis tersebut. Mereka pun hanya diam menunduk, menyesali perbuatan. Setelah itu mereka meminta maaf. Rio-dono, moshiyake gozaimasen deshita. Rio-sama, hontou ni moshiyake gozaimasen deshita. Besoknya tetua manusia hewan bernama Ursula mengajak Rio ke pertemuan para tetua untuk permintaan maaf pada Rio. Di dalam perjalanan Rio bertanya tentang pohon besar ini. Itu pohon dunia tempat spirit agung Dryas tinggal. Pohon itu dikelilingi penghalang sihir ilusi tingkat tinggi. Tanpa sepengetahuan teknik spirit yang tinggi, tidak akan bisa melihatnya. Karena itu, tetua ini kagum dengan Rio. Rio sendiri baru tahu yang dia pakai selama ini adalah teknik spirit. Setelah itu Rio bertemu tetua lainnya dari ras elf, Sildora, dan Dwarf Dominic. Mereka meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Rio yang telah membebaskan Latifah dari perbudakan. Karena Latifah hanya lengket pada Rio, para tetua meminta Rio tinggal di sini untuk sementara. Sebagai ucapan terima kasih, mereka juga meminta Rio sebutkan keinginan Rio. Rio pun meminta ajarkan teknik spirit dan pengetahuan sehari-hari. Tiba-tiba, Dryas muncul. Dryas bisa merasakan kehadiran spirit di dalam tubuh Rio. Dryas memberitahukan kalau membuat kontrak dengan spirit, umumnya manusia tidak bisa menggunakan sihir. Rio merasa tidak pernah membuat kontrak dengan spirit, tapi karena dia tidak bisa menggunakan sihir, Rio merasa mungkin saja dia telah membuat kontrak. Setelah itu, Dryas meminta izin untuk menyelidiki Rio. Dryas kemudian terkejut. Dia merasakan spirit berbentuk manusia yang tertidur di tubuh Rio. Hal itu membuat para tetua juga ikut terkejut. Rio sendiri tidak mengerti mengenai hal spirit ini.
Drias menjelaskan, spirit yang bisa mengambil bentuk manusia seperti dirinya hanya kelas kedua atau kelas tertinggi, yang disebut 6 spirit agung. Tapi semuanya menghilang dalam perang Dewa Iblis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Drias sendiri adalah spirit kelas kedua. Meski begitu, dia sudah diperlakukan seperti dewa. Apalagi Rio yang mungkin saja memiliki spirit kelas tertinggi. Karena itu, Rio diperlakukan dengan hormat, dipanggil dengan sebutan sama. Namun Rio meminta panggil seperti biasa saja. Mulailah kehidupan Rio di desa ini. 1 tahun berlalu semenjak Rio datang ke desa ini. Sekarang Rio dan Latifah mengikuti festival spirit untuk menjadikan teman sejati desa ini dan mendapat berkah dari Drias. Sementara itu, duta besar Kekaisaran Prussia bersama calon pasukan singa surgawi pergi ke sebuah gua mengambil telur. Mereka berhenti di suatu tempat. Reis mengatakan dia akan memeriksa area sekitar, menitipkan telurnya dan memberikan semacam pil yang dia katakan artefak untuk perlindungan. Dia menyuruh jika terjadi hal buruk, larilah ke tempatnya ke arah sana. Rupanya telur itu adalah telur Wyvern. Sekarang kawanan Wyvern mengarah ke telur tersebut. Reis sudah merencanakan hal ini, mengorbankan pemuda tadi supaya naganya bisa menyerang desa di tempat Rio. Sementara Reis kembali ke sarang naganya, mengambil semua telurnya. Rio mengajak Latifah jalan-jalan. Rio memberitahu kalau dia akan meninggalkan desa ini. Meski Latifah senang berada di sini, dia ingin ikut dengan Rio. Tapi Rio menolak dengan alasan bahaya. Latifah. Para pejuang desa diminta untuk jaga-jaga karena terdeteksi odd yang aneh. Mereka menemukan pemuda tadi. Pemuda tadi langsung kabur dengan grifonnya menuju arah yang dikatakan Reis, yang ternyata itu ke arah desa. Wyvern pun sekarang sudah mendekat. Reis langsung membunuh pemuda tadi lewat pil yang dia kasih sehingga telur naganya jatuh ke hutan dekat desa. Naasnya itu dekat Latifah. Wyvern itu mengamuk melihat anaknya dikira mati. Dia pun menyerang Latifah untung Alma datang. Alma melakukan beberapa serangan tapi tidak berefek pada Wyvern-nya. Meski Alma tahu dia tidak bisa melawannya, tapi dia tetap bertahan. Dia tidak ingin Wyvern sampai ke desa. Dia pun bekerja sama dengan Latifah untuk mengulur waktu sampai yang lain datang. Latifah mencoba menarik perhatian Wyvern selagi Alma mempersiapkan serangan. Akan tetapi, Latifah terpojokkan. Beruntung lagi dia ditolong. Rio mengambil alih pertarungan. Dia dengan mudah mengalahkan Wyvern-nya. Wyvern hitam ini adalah pemimpin kawanan Wyvern. Karena dia sudah dikalahkan, yang lainnya mundur. Karena sejatinya Wyvern pengecut tidak berani melawan orang yang lebih kuat darinya. Keesokan harinya, Latifah meminta maaf atas yang tadi malam. Latifah menceritakan, dia sebenarnya sudah tahu suatu hari nanti Oni-chan akan pergi. Dia takut memikirkan hal itu. Latifah juga mengatakan, selama ini dia juga cuma merepotkan Oni-chan. Setelah itu Rio menceritakan alasannya pergi ke Yagumo. Melihat Rio yang menceritakan tentang dirinya, Latifah juga menceritakan tentang dirinya, di mana dulunya dia manusia yang tinggal di Jepang, lalu mati, bereinkarnasi menjadi dirinya yang sekarang. Rio pun juga mengungkap kalau dia dulunya juga orang Jepang. Rio bertekad di kehidupannya kali ini untuk hidup lebih kuat. Latifah juga bertekad menjadi lebih kuat. Tibalah hari Rio meninggalkan desa, diantar oleh para tetua. Mereka masing-masing memberikan hadiah pada Rio. Dominic memberikan pedang yang terbuat dari mithril, bisa menyerap teknik spirit, dan jaket yang terbuat dari kulit Wyvern yang dikalahkan Rio. Para elf memberikan Rio obat rahasia dan obat ajaib.
Manusia hewan memberikan makanan dan minuman. Sildora memberikan penyimpanan ruang waktu. Sebelum pergi, Ryo mengatakan akan membantu desa ini kalau ada bahaya. Setelah itu Ryo izin pergi dan meminta jaga adiknya Latifah. Sudah 2 minggu sejak Ryo sampai di Yagumo, namun dia belum menemukan petunjuk mengenai orang tuanya. Semua orang di Yagumo memiliki rambut berwarna hitam seperti orang Jepang. Ryo datang ke suatu desa yang dikabarkan kepala desanya mengenal banyak orang. Ryo menjampiri 2 cewek yang bernama Ruri dan Sayo, menanyakan di mana kepala desa. Kepala desanya rupanya neneknya Ruri. Ruri pun mengantarkan ke neneknya. Bertemulah Ryo dengan kepala desa yang bernama Yuba. Ryo menceritakan alasan kenapa dia ke Yagumo. Si nenek terkejut mendengar nama orang tua Ryo. Dia kemudian meminta Ryo menceritakan lebih detail. Ryo menceritakan dari awal, ayahnya meninggal sebelum dia bisa mengenalinya. Ibunya membesarkannya dengan kasih sayang, tapi saat umur 5 tahun dia meninggal. Datang ke Yagumo adalah janji ibunya kepadanya. Sekarang tujuannya ke Yagumo adalah untuk membuat kuburan buat kedua orang tuanya. Rupanya, si nenek ibu dari Zen ayah Ryo. Si nenek memberitahu, kuburan buat kedua orang tua Ryo sudah dibuat dari dulu. Ryo pun pergi ke sana dan memberi penghormatan. Dari penjelasan nenek Yuba, kedua orang tua Ryo harus pergi dari negara ini diam-diam karena suatu alasan yang tidak bisa si nenek sebutkan. Tapi dia berjanji akan memberitahukan suatu hari nanti. Untuk itu meminta Ryo tinggal di sini dulu. Mulailah Ryo hidup di desa ini. Meski terlihat sudah dewasa, tapi umurnya masih 14 tahun, sedangkan Ruri 15 tahun. Selain membantu memasak, Ryo juga ikut berburu dengan warga desa bersama Shin, kakaknya Sayo yang awalnya meremehkan Ryo. Dia semakin benci pada Ryo, karena Ryo mendapat banyak buruan sedangkan dia tidak ada satupun. Karena kotor, Ryo membangun pemandian air panas dengan teknik spiritnya. Selesai mandi, dia berjumpa dengan Ruri dan Sayo yang penasaran ini apa. Mereka juga mencium wangi enak yang berasal dari Ryo. Ryo memberitahu mereka ini pemandian dan bau ini dari sabun. Shin datang, dia masih kesal sama Ryo. Dia bicara kasar sama Ryo, mengatakan Ryo lemah dan mengajak Sayo pulang. Sayo tidak menuruti, dia kesal sama sikap abangnya ini. Shin, Ryo wa nanjaku janai yo. Kou miete kanari kinniku hitsu nan dakara. Hidup di desa ini, Ryo jadi pusat perhatian gadis-gadis, terlebih Sayo yang selalu memperhatikannya. Di suatu hari, anak kepala desa sebelah bernama Gon membuat rusuh di desa ini dan mau masuk ke pemandian di saat Ruri dan Sayo lagi mandi. Untung, Shin menyadarinya dan menghambatnya. Gon beralasan kalau dia mau menginap di rumah kepala desa untuk menunggu perbaikan gerobaknya untuk mengangkut barang ke ibu kota yang rusak. Gon menceritakan kalau Ruri akan jadi istrinya. Setelah itu, dia memancing emosi Shin, membuat Shin menyerangnya. Nenek Yuba menghentikan pertengkaran, tapi setelah Gon menceritakan alasannya, Nenek Yuba malah minta maaf pada Gon, namun dia tetap menegur tindakan kasar Gon. Nenek Yuba meminjamkan pondok tamu di pinggir desa. Saat Gon pulang, dia bertemu Ryo. Dia diam-diam menendang Ryo. Malamnya, Sayo tidur di rumah Ruri, antisipasi kalau Gon berulah. Ryo memberikan mereka suatu batu, meminta letakkan di dekat tempat tidur. Dia katakan ini jimat pelindung. Keesokan harinya, orang pajak dari ibu kota datang bernama Sage Hayate. Setelah memeriksa, dia dan para ajudannya tinggal sementara di sini. Malam harinya, Gon memulai aksinya. Beruntung sebelum dia bertindak, Ruri terbangun. Gon menutup mulut Ruri. Sayo juga ikut terbangun. Gon pun melakukan pengancaman. Di luar terdengar suara perkelahian. Rupanya kedua temannya telah ditumbangkan Ryo.
Ryo yang melihat posisi Ruri membuatnya teringat dengan kematian ibunya. Hal itu membuat Ryo sangat marah, niat membunuh tubuh dalam dirinya. Gon beruntung tidak jadi mati. Hayate menghentikan Ryo. Hayate meminta ajudannya kirim utusan ke kerajaan, berharap kerajaan memberikan hukuman pada tindakan Gon ini yang Hayate anggap kejahatan besar. Ruri, Sayo, oide. Besoknya Ryo meminta maaf atas masalah yang dia sebabkan semalam. Nenek Yuba mengatakan tidak perlu meminta maaf. Justru Nenek Yuba berterima kasih telah melindungi Ruri dan Sayo. 誰かさんとそっくりだよ。 Esoknya, Ryo dan beberapa penduduk desa ditugaskan Nenek Yuba untuk menjual beberapa barang ke ibu kota kerajaan Karasuki. Sekaligus membawa Gon dan temannya ke penjara kerajaan bersama beberapa pengawal kerajaan. Di sana mereka melaksanakan tugas masing-masing. Setelahnya, Ryo pergi bersama Sayo. Di tengah jalan, Sayo melihat anting yang bagus. Ryo pun membelikannya. Mereka melanjutkan perjalanan, mendapati pertengkaran. Ada satu anak kecil yang diculik, dia dari keluarga terpandang di ibu kota. Ryo menyelamatkannya. Setelah itu, barulah penjaga anak kecil itu datang. Ryo tidak ingin membuat keributan, jadi dia langsung pergi. Rupanya gadis kecil tadi adiknya Hayate bernama Komomo. Hayate memberikan surat dari Nenek Yuba ke ayahnya, Gouki. Setelah membacanya, Gouki pun terkejut, tangannya bergetar. Setelah itu mereka menemui Ryo. Mereka membungkuk pada Ryo. Gouki dan istrinya Kyoko menceritakan bahwa mereka yang melayani ibu Ryo, Karasuki Ayame, putri kerajaan Karasuki. Gouki menceritakan mengenai orang tua Ryo. 20 tahun yang lalu, kerajaan Karasuki berperang dengan kerajaan tetangga Rokuren. Zen ayah Ryo berperan penting dalam perang. Dia memiliki bakat alami, teknik spirit, dan bela diri. Untuk itu, dia diberi gelar samurai oleh raja. Kemudian Zen latih tanding dengan Gouki. Gouki yang mengakui kehebatan Zen, merekomendasikannya untuk mengawal keluarga kerajaan yaitu Ayame. Hidup bersama Zen membuat Ayame menyukai Zen. Di suatu saat terjadi gencatan senjata. Saat upacara untuk merayakan itu, pangeran kerajaan Rokuren yang datang sebagai utusan langsung jatuh hati pada Ayame. Malam harinya, dia menyuruh pelayannya menculik Ayame, namun Zen berhasil menggagalkannya. Sebenarnya Zen tidak sampai membunuh pelayan itu, tapi pangeran Rokuren membuat tuduhan palsu bahwa Zen membunuh pelayannya dan menuntut jika ingin gencatan senjata terus dilaksanakan, eksekusi Zen dan adakan pernikahan politik antara dirinya dengan Ayame. Meski berat hati, raja mengatur secara rahasia pelarian Zen dan Ayame meninggalkan kerajaan. Gouki dan Kyoko sangat terharu dan senang bertemu dengan Ryo. Dari wajahnya Ryo saja mereka yakin Ryo anak Zen dan Ayame. Mereka meminta Ryo ikut dengan mereka ke istana besok. Besoknya Ryo bertemu dengan raja dan ratu, dengan kata lain kakek dan neneknya. Ratu mengatakan Ryo sangat mirip dengan Ayame. Ryo membalas ratulah yang lebih mirip dengan ibu. Ryo menceritakan mengenai orang tuanya. Ayahnya meninggal saat dirinya masih kecil. Ibunya sangat baik, tak pernah berhenti tersenyum, tidak pernah menunjukkan kesedihan atas kematian ayahnya. Meski hidup sederhana, setiap harinya sangat bahagia. Namun di usianya 5 tahun, ibunya meninggal, dibunuh tepat di depan matanya. Pria yang membunuhnya bernama Lucius, teman petualang ayahnya. Sebenarnya Lucius telah banyak membantu Ryo dan ibunya, tapi suatu hari di saat ibunya keluar, Lucius menghajarnya, memberikannya obat membuat Ryo tidak bisa bergerak. Di saat itu ibunya datang, Lucius menyiksa ibunya, setelah itu membunuh ibunya tepat di depan matanya. Tentunya cerita itu membuat raja dan ratu serta Gouki dan istrinya merasakan perihnya. Ryo melanjutkan ceritanya, setelah kejadian itu ketika sadar telah berada di daerah Kubo, hidup di sana sebagai yatim piatu sampai umur 7 tahun, dan bertemu dengan orang yang baik, belajar di akademi.
Di umur 12 tahun, pergi ke Yagumo, tempat yang dijanjikan ibunya. Raja mengatakan Ryo dan Ayame pasti membenci dirinya. 母はむしろ感謝しているんじゃないでしょうか。父と結婚することができて。 Lalu Raja menanyakan soal pria yang membunuh Ayame. Ryo memasang tatapan tajam. Dia tidak akan memaafkannya. Dulu Ryo hidup hanya memikirkan balas dendam pada pria tersebut. Tapi Ryo tahu balas dendam tidak akan menghasilkan apa-apa dan tahu ibunya pasti tidak menginginkannya. Meski begitu, Ryo ingin mengakhiri pria itu dengan tangannya. Raja mengerti perasaan Ryo, tapi Raja mengingatkan kalau menempuh jalan balas dendam yang ada di depan Ryo hanyalah neraka. Ryo mengetahuinya, tapi Ryo sudah memutuskan melanjutkannya, tidak peduli tangannya jadi kotor. Raja jadi tidak bisa menghentikan Ryo, tapi sebelum itu dia meminta Ryo bertarung dengan Gouki, samurai terkuat kerajaan ini. Tidak ada yang menandingi Gouki di kerajaan ini maupun kerajaan sekitar. Raja melakukannya karena berpikir orang yang membunuh ayah Ryo kemungkinan Lucius, dan Zen adalah orang yang tidak mudah dikalahkan. Ryo dibawa ke kediaman Saga, di sana bertemu dengan Komomo. Pelayan Komomo yang bernama Aoi mengingat Ryo yang menolong kemarin ini. Dia pun menceritakannya. Setelah itu, latih tanding diadakan yang dilihat oleh Raja dan Ratu. Gouki dibuat tergesa oleh Ryo, karena itu Gouki pun serius. Ryo memendangkannya, semua orang dibuat terkejut. Ryo kemudian bertanya pada kakek dan neneknya. Pertama menceritakan dia punya sepupu di desa yang dia tinggali saat ini, jadi bolehkah memberitahukan identitasnya padanya? Raja dan Ratu mengizinkannya. Setelah itu, Ryo kembali ke desa, mengunjungi makam kedua orang tuanya. Di rumah, Ryo menceritakan identitasnya dan ayahnya pada Ruri. Meski sepupu, Ruri tetap merubah sikapnya pada Ryo. Ryo meminta perlakukan dia seperti biasa. Setelah itu, Ryo memberitahu tahun depan dia akan meninggalkan desa. Ada tempat yang ingin dia singgahi. Di sana ada orang yang dia anggap adik. Setelah itu, Ryo menjalani kehidupan di desa seperti biasa. Ryo juga mengajari remaja desa cara menanam padi dengan baik. Mendengar Ryo yang akan pergi, membuat Sayo sedih. Pulang dari bertani, Sayo tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia menangis dalam kesendirian. Shin datang, melihat dari belakang dia langsung tahu Sayo menangis. Dia pun langsung beranggap ini ulah Ryo. Saat dia mau mendatangi Ryo, Sayo menjelaskan kalau Ryo bilang akan meninggalkan desa. Shin pergi menemui Ryo. Dia sujud memohon pada Ryo untuk tetap tinggal di desa ini. Sayo datang, meminta kakaknya jangan begini dan meminta maaf pada Ryo dan nenek Yuba. Shin sebenarnya mau memohon lagi karena dia tidak tega melihat adiknya sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Setelah meminta maaf mereka pergi. Setelah itu Sayo mulai giat berlatih teknik spirit dan tubuh. Waktu pun berlalu. Desa mengadakan festival panen. Keluarga Saga datang merayakannya sekaligus membantu. Sayo meminta waktu Ryo sebentar. Ada yang mau dia bicarakan. Setelah berdua di tempat sepi, Sayo memberanikan diri mengatakannya. Ryo terdiam sesaat. Kemudian meminta maaf. Dia tidak bisa membalas perasaan Sayo. Sayo kali ini meminta ikut dengan Ryo meninggalkan desa. Memberitahu selama 6 bulan ini dia telah bekerja keras berlatih agar tidak menjadi beban nantinya. Sayo sampai memohon bahwa dia, namun Ryo tetap meminta maaf dan menolak. Air mata Sayo keluar. Tapi Sayo tetap mencoba membujuk Ryo. Ryo menyadari Shin memperhatikannya dari tadi. Dia berhenti di dekat Shin bersembunyi dan meminta maaf dalam hati. Gouki diam-diam juga memperhatikan mereka. Kemudian dia mendatangi Sayo. Subuh harinya Ryo pamitan pergi. Kemarin dia sudah pamitan dengan warga desa. Di gerbang masuk desa, Sayo menunggunya. Sayo sudah membulatkan tekadnya. Sayo mengatakan jaga diri baik-baik dan berjuanglah.
Setelah melalui perjalanan yang lumayan panjang, Ryo akhirnya sampai di desa Spirit. Rencananya, Ryo mau menetap hanya beberapa bulan saja, tapi berjanji akan kembali ke sini lagi lebih cepat. Para tetua menyuruh Ryo tidak sungkan meminta sesuatu. Ryo mengatakan dia ingin membuat rumah yang bisa dia bawa di penyimpanan ruang waktu, yang berarti rumah tanpa pondasi. Ini merupakan tantangan buat Dominic, dia ingin melakukannya. Habis dari tempat para tetua, Ryo bertemu para gadis. Mereka sedikit terkejut melihat Ryo yang terlihat lebih dewasa. Ryo kemudian tidak sengaja menggoda mereka, mengatakan mereka juga telah tumbuh menjadi dewasa dan cantik. Pagi hari, tiba-tiba saja spirit di tubuh Ryo sudah memiliki tubuh fisik, tidur di samping Ryo dengan tidak mengenakan pakaian. Ryo mencoba menjelaskan, tapi para gadis terlanjur salah paham dengan Ryo. Ryo membangunkannya, menanyakan siapa. Dia mengatakan spirit yang terhubung dengan Haruto. Ryo jadi ingat perkataan Drias. Ryo menanyakan bagaimana si spirit membuat kontrak dengan dirinya. Si spirit juga tidak tahu. Berbagai pertanyaan dilontarkan Ryo sampai menanyakan nama. Jawaban si spirit tidak tahu terus. Malahan dia meminta Ryo yang dia panggil Haruto untuk memberikannya nama. Orpia dan yang lain penasaran kenapa si spirit memanggil Ryo dengan sebutan Haruto. Namun Ryo belum bisa menjelaskannya sekarang. Si spirit bicara lewat telepati ke Ryo. Intinya dia mengetahui segala hal tentang Amagawa Haruto. Termasuk itu berinkarnasi menjadi Ryo. Dia berjanji tidak akan menceritakan hal ini. Kemudian, para gadis menyarankan tanya ke Drias sama. Ryo pun setuju mengajak si spirit pergi. Ya, その前に服を。Ryo melihat spiritnya seperti bunga sakura di musim semi. Maka dari itu Ryo memberikan namanya Aicia yang berarti musim semi yang indah. Dibawalah Aicia ke tempat para tetua. Setelah itu Drias muncul mengatakan dia merasakan spirit yang kuat. Aicia adalah spirit yang tidak diketahui Drias. Menurut Drias, harusnya spirit berbentuk manusia memiliki ingatan. Ketika Aicia menyebut Haruto, Ryo pun langsung menjelaskan bahwa itu nama asalnya di wilayah astral dan di sana menjadi buron. Meski terkejut, tapi para tetua tidak mempermasalahkan hal itu. Drias kemudian menanyakan elemen apa yang Aicia kuasai. Mendengar itu, Drias mencoba melihat kemampuan Aicia dengan meminta bertarung dengan Ryo. Selain itu, Drias belum pernah melihat spirit yang menguasai semua elemen. Pertandingan pun dimulai. Ryo terkejut gerakan Aicia sama dengan gerakan bela dirinya. Ryo jadi beranggap Aicia menyalin gerakannya. Ryo kali ini menggunakan kekuatan spirit. Aicia juga sama. Mereka kemudian sama-sama menggunakan elemen angin yang berdampak pada sekitar. Melihat hal bahaya ini, Drias langsung menghentikan pertarungan. Dengan ini, Drias yakin Aicia bisa semua elemen dan merasa yang tadi hanya sebagian kecil dari kekuatan Aicia. Tapi Drias menganggap kekuatan tadi berbahaya bagi Aicia sendiri. Maka dari itu, mulai dari sekarang Drias akan membantu memberi pengetahuan tentang spirit. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku. Beberapa hari setelahnya, Dominic selesai membuat rumah buat Ryo. Di dalamnya ada pemandian air panas. Malam harinya, saat mandi, Latifa mendatanginya, menawarkan membasuh punggung Ryo. Sebenarnya Ryo mau melarang, tapi dia jadi terpaksa mengizinkannya karena Latifa mengancam dengan hal lain. Selain itu, Latifa mengungkit soal Ryo yang pergi besok yang membuatnya sedih. Saat membasuh punggung Ryo, Latifa memberitahu soal dirinya di Jepang. Namanya adalah Endo Suzune. Dan mengungkit nama panggilan Ryo oleh Aicia yaitu Haruto. Ryo mengaku namanya di Jepang adalah Harukawa Haruto. Latifa sudah menduganya. Latifa menceritakan dulu dia mengharapkan Haruto menjadi kakaknya. Jadi dia naik bus yang sama setiap hari. Tapi suatu hari, bus itu mengalami kecelakaan. Ryo sedikit tidak menduga Latifa berada di bus yang sama dengannya. Ryo menanyakan pasti dirinya sosok kakak yang buruk karena sering tidak bersama. Untuk itu, Ryo meminta maaf. Besoknya kepergian Ryo diantar lagi. Ursula memberikan Ryo kristal teleportasi yang bisa teleportasi ke koordinat yang ditentukan.
Koordinatnya diatur ke desa ini, tapi hanya satu arah. Sildora memberikan anting yang bisa mengubah warna rambut. Setelah itu, Rio dan Aisyah berangkat. Tujuan pertama Rio adalah menemui Celia karena sudah lama tidak mengirim surat. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Rio akhirnya sampai di ibu kota kerajaan Beltrum. Rio merasa aneh, di sini sangat ramai. Rio menanyakan ke salah satu pedagang. Rupanya besok ada parade pernikahan bangsawan Dark Arbor. Malamnya, Rio diam-diam pergi ke lab Celia dengan bantuan Aisyah. Namun di dalamnya sudah kosong, bahkan tidak ada buku satupun. Rio meminta Aisyah memakai ilusi ke peneliti di ruangan lain. Mereka pun mendapat lokasi Celia, yaitunya di istana kerajaan. Sedang menunggu upacara pernikahannya dengan Charles Arbor, tentunya Rio sangat terkejut. Pernikahan mereka adalah pernikahan politik. Dalam konflik terakhir, kerajaan Beltrum kalah telak dari kekaisaran Proxia. Berkat Dark Arbor, negosiasi perdamaian berhasil terjadi. Akan tetapi, itu membuat otoritas keluarga kerajaan hilang. Di sisi lain, keluarga Dark Huguenot yang mendukung keluarga kerajaan malah melarikan diri. Karena itu, keluarga Dark Arbor memiliki pengaruh terbesar. Dark Arbor yang menginginkan bertambahnya kekuasaan memilih keluarga Conclair. Sementara itu, Celia makan malam bersama Charles dan ayahnya, Conclair. Charles menjamin keamanan di sini. Dia telah memilih kesatria kerajaan dan penyihir terbaik kerajaan. Dari pembicaraan mereka, Conclair rupanya terpaksa menikahkan Celia dengan Charles. Celia kembali ke kamarnya, terpancar raut wajah yang sedih. Dia kemudian mengambil surat dari Rio sambil mengingat perpisahannya dengan Rio. Sebenarnya, Celia ingin sekali bertemu terakhir kali dengan Rio, tapi dia merasa itu tidak akan terjadi. Setelah beberapa saat, Celia menatapkan hatinya. Dengan tangan yang bergetar, dia mau membakar suratnya. Rio pun datang. Ohisashiburi desu. Mereka sama-sama mengatakan saling merindukan. Celia sedikit terkejut, Rio telah tumbuh dewasa. Rio kemudian tidak sengaja lagi menggoda Celia. 昔から綺麗ですが、もっと綺麗になりました。 Celia ingin mendengar cerita perjalanan Rio. Terlebih dahulu, dia menyiapkan teh. Di saat itu, Rio menanyakan tentang pernikahan Celia. Apakah itu pernikahan yang Celia inginkan? Dalam hatinya, Celia tidak menginginkannya. Tapi dia terpaksa mengatakan dia menyetujui pernikahan ini. Rio tahu Celia berbohong. Celia kemudian mengajukan pertanyaan. じゃあ、リオが私をもらってくれる？それとも、リオが私をどこかに連れて行って、そこで一生私と暮らしてくれる？ Rio tidak bisa menjawabnya. Celia pun langsung mengatakan itu hanya bercanda. Setelah itu meminta Rio pergi karena penjaganya akan mampir. Celia mengatakan dia senang bertemu Rio sebelum upacara pernikahan, tapi meminta Rio jangan datang ke upacara pernikahannya. Setelah Rio pergi, barulah air mata yang dia tahan keluar. 約束通り来てくれて、本当に嬉しかった。 Besoknya sebelum upacara pernikahan, Reis menemui Charles. Reis lah yang membuat Dark Arbor berkuasa di Beltrum. Saat bicara dengan Charles, Reis merasakan spirit yang kuat. Charles menemui Celia. Dia kagum dengan kecantikan Celia. Charles membawa keenam istrinya untuk berkenalan dengan Celia. Setelah itu dia pergi. Tenasina, istri pertama Charles, bersikap arogan pada Celia meskipun status Celia tinggi. Dia menganggap sebagai istri pertama, dia lebih tinggi derajatnya dari Celia. Dia terus berlagak sok sampai Putri Christina datang. Dari pembicaraan mereka, Putri Christina telah lama dikurung di istana karena kekuasaan Dark Arbor. Sedangkan Putri Flora dibawa kabur oleh keluarga Dark Huguenot meninggalkan kerajaan. Karena otoritas keluarga kerajaan yang hilang mengakibatkan terjadinya pernikahan Celia. Untuk itu, Christina meminta maaf. Christina dapat melihat Celia sangat sedih sekarang. Meskipun Celia mengatakan menyetujui pernikahannya, tapi terlihat seperti burung yang dikurung di dalam sangkar. Padahal waktu di akademi terlihat bahagia. Christina bersumpah jika ada kesempatan mengembalikan senyum Celia lagi, dia akan membantu sekuat tenaga. Charles yang memiliki kedudukan tinggi, sekarang dia bisa memerintahkan Alfred. Parade pernikahan berlangsung, Celia disebut sebagai pengantin perak. Banyak warga yang turun ke jalan untuk melihatnya.
Di parade ini, Charles menugaskan kesatria dan penyihir terpilih buat pengamanan. Rio sekarang sudah tahu alasan pernikahan Celia berkat penyelidikan Aicia. Aicia bicara dengan Celia lewat telepati, mengabarkan dia diminta Rio bicara dengan Celia. Aicia meminta lihat ke samping. Rio, どうして来たの？来ないでって言ったのに。 Celia kemudian mencoba bicara lagi dengan Aicia, tapi tidak ada jawaban. Hal itu membuat Celia merasa yang tadi cuma ilusi saja. Kereta Celia dan Charles sampai di ujung parade. Ketika mereka mau naik ke panggung pernikahan, Rio beraksi. Pasukan penyihir dan kesatria sudah mencoba menghalangi, tapi Rio bisa mengatasinya. Rio terbang melewati blokade kesatria sampai ke depan kereta Celia. Sekarang yang dihadapi Rio pasukan terkuat kerajaan. Charles pede pasukan elitnya akan mudah mengalahkan lawannya. Dia menjadikan ini sebagai ajang pertunjukan. Namun dia terkejut. Rio mengalahkan semuanya hanya dengan tangan kosong. Bahkan setelah itu memukul Charles. Rio telah merencanakan penyerangan ini. Dia akting sebagai penjahat yang ada dendam dengan Charles dan menyandra Celia. Sementara Charles tidak bisa bergerak diinjak Rio. Penyanderaan ini membuat para kesatria maupun penyihir tidak berani bertindak. Rio bicara lewat telepati dengan Celia, pertama meminta maaf, lalu menanyakan lagi apakah ini pernikahan yang diinginkan Celia. Namun Celia berbohong lagi. Rio memberitahu kalau dia sudah tahu pernikahan ini terjadi karena ancaman, jadi dia akan menghentikannya. Meskipun tahu ini cara memaksa dan arogan, tapi Rio tidak ingin penyelamat hidupnya tidak bahagia. Rio menanyakan lagi, apakah pernikahan ini bisa membuat Celia bahagia? Dengan wajah yang sedih dan berlinang air mata, Celia mengatakan jika dia lebih mementingkan perasaannya akan menyusahkan orang lain. Melihat itu, Rio mengatakan akan mengabulkan keinginan Celia, meminta jangan menyerah. Celia menanyakan kalau dirinya bilang tidak mau menikah, apa yang Rio lakukan? Rio akan membuat Celia pergi dari sini, dengan begitu Count Claire tidak akan bertanggung jawab. Setelah itu Rio mulai akting penculikan, berlagak seakan memberikan penghinaan bagi Charles karena pengantinnya dibawa. Charles memberitakan pasukan menyerang. Alfred sudah memperingati kalau itu merusak formasi, tapi Charles tetap melakukannya. Para pasukan pun berbondong ke tempat Rio, sehingga Rio mudah melewati dengan melompati semuanya. Lalu pasukan penyihir yang menyerang Rio. Rio menangkis semuanya. Res dapat melihat ini teknik spirit. Dia merasa ini anak yang mengalahkan Minotaur dulu. Res pun mencoba menyerang diam-diam. Charles takut juga Celia terluka. Dia menyuruh jangan ada yang menembak. Lalu dia memerintahkan kesatria mengejar. Alfred akhirnya turun tangan. Dia mengambil alih komando. Dia mengarahkan pasukan udara mengejar dan kesatria menyebar ke seluruh kota. Alfred sendiri juga ikut mengejar. Melihat pasukan udara yang mengendari Griffon mengejarnya, Rio merasa ini akan butuh waktu untuk lolos dari pengejaran. Sesuai rencana yang sudah dia buat di awal, dia menitipkan Celia pada Aicia, sedangkan dia sendiri akan menjadi umpan untuk mengelur waktu. Rio ke atas lagi, pergi ke arah yang berlawanan. Melihat Rio seorang diri, pasukan udara langsung menyerang, tapi tidak ada satupun yang kena. Rio melihat kesatria menuju ke arah Celia, Rio turun melawan mereka semua. Dia harus menahan diri supaya tidak sampai membunuh mereka. Sang Raja Pedang datang, memerintahkan semua pasukan untuk mundur, karena hanya akan mengganggu. Pertarungan pun dimulai. Rio bisa merasakan Alfred kuat. Rio juga merasa ada semacam formula sihir yang kuat di pedang Alfred. Alfred juga merasa kesulitan melawan Rio dan juga sedikit kesal lantaran Rio tidak mengarahkan pedangnya padanya. Karena itu dia beranggap sedang diremehkan.
Alfred menggunakan serangan terkuatnya. Serangan tadi bisa membuat orang habis tanpa sisa. Alfred merasa dia tidak mengenainya, tapi juga merasa Rio tidak kabur. Untuk jaga-jaga, dia memberitakan pasukan keliling kota dan cari Celia. Di luar kerajaan, Celia dan Asia menunggu Rio. Celia tampak khawatir pada Rio. Asia mengatakan Rio pasti datang. Tidak berselang lama, Rio pun datang. Celia merasa ini tidak nyata. Awalnya dia mengira hidupnya akan berakhir dengan masa depan suram. Tapi sekarang Rio ada bersamanya. Maka dari itu dia berterima kasih pada Rio telah menculiknya. Tiba-tiba muncul semacam cahaya berbeda warna yang mengarah ke langit. Asia melihat sosok Miharu dari salah satu cahaya. Dia pun meminta tolong ke Haruto bantu mereka. Di tempat itu ada 3 orang. Mereka terlihat bingung dengan situasi mereka. Sayangnya, mereka ketemu dengan kelompok bandit, memasukkan mereka ke kurungan. Untungnya, Rio datang menyelamatkan mereka. Yang diselamatkan Rio juga orang Jepang. Mereka mengatakan ada satu lagi sambil menunjuk tempatnya. Rio pergi ke sana membuka pintunya dan dia pun terkejut karena orang di dalamnya adalah teman masa kecilnya Hayase Miharu.